Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Ima dalam mata pelajaran PPKN di level 7 ini. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar bab 1, hari ini kita akan memasuki ke bab 2. Kira-kira kita akan belajar apa ya? Pasti penasaran kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 2. Kira-kira apa ya isinya? Isinya adalah norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentu kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah menerapkan norma-norma yang ada di masyarakat. Namun, ada beberapa yang akan kita bahas nantinya. Pasti anak-anak semua sudah tahu, tapi belum paham kalau itu disebut norma. Begitu ya. Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nanti bisa kalian baca tujuan dari pembelajaran di bab 2 ini apa. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang akan dicapai dalam sesuatu ketika akan mempelajari sesuatu. Jadi, tujuannya adalah berikut ini. Nah, kita akan belajar tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ini norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat. Di sini disebut norma karena sudah dianggap benar dan dijunjung tinggi, kemudian sudah dianut oleh sekelompok masyarakat, makanya itu disebut norma. Begitu. Nah, di sini ada macam-macam norma. Macam-macam norma dibagi menjadi 4. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, yang keempat adalah norma hukum. Nah, di sini ada contoh kaum muslim sedang melaksanakan sholat di Masjid Istiqlal. Nah, ini adalah contoh dari norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita sebagai orang muslim, kita akan melaksanakan ibadah sholat misalnya, itu adalah norma agama. Tapi beda dengan orang yang kepercayaannya beda dengan kita, misalnya Kristen ataupun Buddha ataupun Hindu ataupun Katolik dan lain-lain. Nah, jadi di sini Bu Ima tekankan ke kalian semua, di Indonesia itu berbagai macam-macam agama. Jadi tugas kita itu adalah saling menghargai, jangan saling menjatuhkan. Karena apa? Yang namanya agama itu adalah kepercayaan. Jadi percuma kalau kalian misalnya memaksakan kepercayaannya kalian kepada orang yang tidak percaya, itu kan jatuhnya percuma. Jadi sebagai masyarakat Indonesia harus saling menghargai meskipun berbeda agama, begitu ya. Yang norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Jadi di sini norma kesusilaan itu suatu norma yang tersembunyi ataupun samar-samar.
Jadi tapi sudah menjadi rahasia umum kalau sebenarnya itu tuh diakui begitu. Jadi yang namanya norma kesusilaan itu lebih ke rasa kita itu kira-kira baik atau nggak baik begitu. Selanjutnya ada yang namanya norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu apa? Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Nah, jadi kalau norma kesopanan ini adalah sesuatu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat yang itu menjadi dianggap sopan. Misalnya norma kesopan kayak orang Jawa ketika lewat di depan orang lebih tua membungkukkan beden misalnya. Nah, beda dengan orang-orang luar atau orang-orang luar Jawa itu adalah berbeda-beda caranya menghargai begitu. Selanjutnya ada norma hukum. Nah, di sini norma hukum itu apa? Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Nah, di sini norma hukum adalah aturan yang biasanya dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Misalnya, norma hukum misalnya tertib berlalu lintas itu adalah salah satu norma hukum. Kemudian undang-undang ataupun aturan tidak boleh membuang sampah sembarangan misalnya begitu. Jadi itu yang membuat adalah lembaga yang berwenang atau pemerintah atau penguasa negara begitu. Hari ini sudah belajar tentang macam-macam norma. Tadi ada norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum, kemudian norma kesusilaan. Nah, nanti silahkan kalian belajar sendiri ya. Jadi Bu Ima harapkan kalian bisa menerapkan norma-norma yang sudah kita pelajari hari ini di dalam kehidupan bermasyarakat kalian semuanya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Ima mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.